Kitab suci tak terkalahkan adalah warisan yang luar biasa. Jika dikuasai sempurna, tubuh menjadi kebal, bahkan setelah jiwa hancur, roh baru bisa terbentuk jutaan tahun kemudian. Shihao usai lulus ujian, diizinkan masuk ke gua semut bertanduk surgawi. Jika berhasil menemukan kitab suci itu, berarti nasibnya benar-benar gemilang. Banyak yang iri, tapi tak ada yang bisa memprotes. Ia tak boleh membawa teman, sehingga yang lain mencari peluang di luar. Begitu turun gunung, Shihao langsung melesat ke kota, memburu teratai pemandu jiwa, tumbuhan langka yang bisa memulihkan roh primordial. Ia berhasil merebut 3 batangnya setelah mengalahkan serangan bertubi-tubi dari Lan Xien dan para pemuda terkuat lainnya. Berkat lorong surgawi, teks tulang True Primordial Record, dan cahaya murni dari gerbang tubuhnya, semua serangan mereka tak mampu menembus pertahanannya. Usai menang, Shihao memberi 2 batang teratai pada kawan-kawannya dan menyimpan 1 untuk cadangan. Ia lalu menuju gua semut bertanduk surgawi, meski semut emas kecil berisik menantangnya. Di dalam gua yang seperti labirin, mereka mencari sehari semalam tanpa menemukan kitab suci. Semut emas lalu membawa Shihao ke tempat tersembunyi, sebuah pintu kuno yang hanya terbuka oleh tanduknya. Begitu masuk, hawa mengerikan menyambut mereka. Darah, sisik, bulu, dan potongan tubuh makhluk-makhluk legendaris, termasuk kepala semut emas raksasa yang bersinar seperti matahari. Shihao tersentak. Ini adalah tempat di mana semut bertanduk surgawi agung bertarung sampai mati, menyeret musuh-musuhnya ke liang lahat. Melihat kepala raksasa berlumuran darah itu, Shihao merinding. Kulitnya sendiri retak, tulangnya seperti remuk. Tekanan di tempat ini menekan daging, tulang, bahkan jiwa. Ahli sejati adalah mereka yang bahkan setelah mati, darah, tulang, hingga rambutnya masih mampu membunuh. Dan yang di depannya ini, semut bertanduk surgawi yang legendaris. Kepalanya masih memancarkan cahaya emas meski jutaan tahun telah berlalu. Makhluk ini konon lebih kuat dari naga sejati, namun kini kepalanya terpenggal. Di sekitarnya berserakan darah emas, sisik, bulu, dan tanduk dari berbagai makhluk. Jejak pertempuran besar yang mengerikan. Dari samping, seekor semut emas mungil marah-marah. Ia adalah keturunan sang raksasa. Namun, yang mereka lihat ternyata hanya kulit kosong, bukan tubuh asli. Menurut semut kecil, ayahnya dulu sendirian menghadapi para musuh puncak, membantai banyak, namun akhirnya gugur karena luka parah. Ia bertahan sampai awal era ini, hanya demi menyelamatkan anaknya yang saat itu belum lahir. Shihao terdiam. Meski jasad fisiknya tiada, kekuatan sang ayah masih terasa. Anehnya, mereka tak menemukan jejak kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Dugaan semut kecil, warisan itu baru akan muncul jika ia cukup kuat. Mereka menggeledah tempat itu. Tekanan energi dari sisa tubuh dan darah membuat Shihao terus terluka, sedangkan semut kecil kebal berkat aura leluhurnya. Akhirnya mereka hanya mendapatkan sehelai bulu burung misterius. Ketika Shihao menyarankan semut kecil memicu kekuatan tersembunyi, ia ragu tempat ini terlalu berbahaya. Namun Shihao bersedia melindungi dengan meninggalkan seutas roh primordial di diagram 10.000 roh. Begitu ritual dimulai, tubuh semut kecil membesar menjadi sebesar gunung, memancarkan aura dahsyat. Sisa-sisa semut bertanduk surgawi bergetar, lalu meledakkan gelombang kekuatan abadi yang memusnahkan hampir semua benda di sekitar, kecuali semut kecil dan roh Shihao yang terlindungi. Dari dalam sisa-sisa itu, muncul sosok pria parubaya berambut emas, wujud manusia semut bertanduk surgawi. Tatapannya tajam, auranya seperti penguasa 9 surga 10 bumi. Setiap gerakannya membuat bintang hancur, matahari runtuh. Shihao terpaku, kekuatan itu melampaui segalanya. Lalu, pria itu berbicara dengan suara berat. Jutaan tahun lalu, aku sudah bertemu denganmu. Pertemuan ini terasa mustahil, yang satu hidup jutaan tahun lalu, yang lain di masa kini. Namun, di hadapan Shihao berdiri salah satu dari 10 setan terkuat, sosok legendaris dari zaman kuno. Di sisi lain, semut bertanduk surgawi, kini sebesar gunung, mengamuk tanpa sadar akan kehadiran ayahnya. Pria berambut emas itu menatap anaknya dengan penuh kasih, berbeda dari citra penguasa perkasa yang biasanya ia tunjukkan.
Shihao teringat peristiwa di medan perang abadi 3 tahun lalu, saat seorang wanita berbaju putih menyelamatkannya dari leluhur kuno asing. Ia mulai menyadari bahwa sang semut bertanduk surgawi juga pernah melihatnya di sungai waktu itu. Lewat sorot matanya, Shihao merasakan kilasan masa lalu, pedang hijau yang menembus alis, tombak emas yang menghancurkan dunia. Pertarungan melawan 3 musuh terkuat pihak asing yang bahkan sang semut tak mampu bunuh. Pertempuran itu menghancurkan dunia asli, membentuk 9 surga 10 bumi. Sang semut memberi peringatan, perang yang lebih besar dari era abadi kuno akan datang, era tergelap yang melibatkan kekuatan-kekuatan tersembunyi sejak awal sejarah. Shihao ditanya apakah ia berani bertahan hingga akhir, bertempur dari masa muda hingga senja seorang diri. Tanpa ragu, ia menjawab, "Aku berani." Semut bertanduk surgawi menjelaskan bahwa ia melihat 2 kemungkinan masa depan Shihao, namun semua masih kabur dan tumpang tindih. Shihao menolak percaya pada ramalan, yakin hanya kekuatan sendiri yang akan menentukan takdir. Akhirnya, Shihao meminta kitab suci yang tidak bisa dihancurkan. Sang semut menunjukkan lokasi untuk mendapatkannya, berharap Shihao bisa melampaui dirinya dan menjadi penentu kemenangan di masa depan yang suram itu. Semut tanduk surgawi menyesal tak pernah benar-benar menyempurnakan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Andai ia berhasil, nasibnya mungkin tak akan seburuk ini. Meski kitab itu belum sepenuhnya terolah, kabarnya mampu menciptakan tubuh abadi yang tak bisa dihancurkan, bahkan lebih kuat dari emas abadi. Cangkang fisik semacam itu bisa bertahan hingga bintang-bintang pun runtuh, dan dagingnya mampu memulihkan kesadaran roh, sebuah transformasi roh primordial yang menentang logika. Shihao menyadari alasan semut tanduk surgawi tak memberikannya secara utuh, ada bagian yang hilang, dan generasi penerus harus mencarinya sendiri. Jika ia mendapat versi sempurna, mungkin legenda tubuh abadi itu bisa terwujud. Bahkan pemilik kitab pun tak tahu siapa penciptanya, namun tulisannya bisa dipahami di era manapun. Karena semua jalan Dao pada akhirnya bermuara pada satu inti. Saat Shihao menawarkan untuk memanggil anaknya, semut tanduk surgawi menolak. Ia hanya menyisakan wasiat, ingin putranya berdiri gagah menantang langit, bukan larut dalam duka. Setelah berpamitan, tubuhnya berubah menjadi cahaya emas, dan kembali pada sisa kepalanya yang retak, tanda bahwa keberadaannya tinggal sedikit. Tak lama, semut emas kecil itu bangkit dalam keadaan mengamuk. Kekuatannya menghancurkan ruang di sekitarnya. Shihao melawannya, namun karena hanya menggunakan jejak roh primordial, ia kesulitan. Akhirnya ia kembali ke tubuh asli, memancing semut itu keluar, lalu menekan dan memurnikannya hingga tenang kembali. Saat si semut tersadar, Shihao mengajaknya mencari kitab itu tanpa menyebut soal ayahnya. Semut kecil setuju, menganggap ini kesempatan untuk melihat dunia luar dan menguji diri. Keduanya keluar gua, menarik perhatian banyak makhluk muda puncak yang curiga mereka telah mendapat kitab tersebut. Shihao menantang langsung siapapun yang ingin mencoba, membuat darah para anggota institusi Dewa Surgawi membara. Namun pertarungan batal berkat mediasi Great Chu Tuo dan Lanjian. Mereka lalu menuju sebuah danau surgawi. Di dekatnya ada 9 gunung batu, 2 di antaranya telah terbuka, sisanya masih misterius dan dijaga formasi abadi. Salah satu lokasi menarik adalah kolam lumpur obat yang mampu meremajakan tubuh. Banyak orang berebut mencobanya, namun efeknya tak terlalu berguna bagi Shihao. Ia pun menitipkan kawan-kawannya pada prajurit tua, lalu membawa semut emas menuju area yang diyakininya menyimpan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, meski ia tahu bahaya besar menanti. Di permukaan, kerumunan berkumpul mayoritas dari Akademi Abadi dan Akademi Suci, hanya segelintir murid dari institusi Dewa Surgawi. Saat Shihao muncul membawa seekor semut emas mungil di bahunya, semua mata langsung tertuju padanya. Para tetua segera menyadari bahwa makhluk kecil itu memancarkan energi darah yang luar biasa. Begitu nama semut bertanduk surgawi disebut, suasana pun meledak. Makhluk langka ini adalah keturunan murni 10 setan, dan seluruh tubuhnya merupakan harta berharga. Tatapan penuh hasrat pun muncul dari para monster tua kedua akademi. Penatua bermata 3 dari Akademi Abadi secara terang-terangan ingin membawanya, namun Shihao tegas menolak.
Tawaran serupa dari Akademi Suci juga ia tolak mentah-mentah, mengingat dulu kedua akademi itu tak menganggapnya sama sekali. Situasi memanas saat tokoh-tokoh dari keluarga umur panjang termasuk Wang Xi dan Yuan Qing mengusulkan agar semut bertanduk surgawi diambil demi keamanan. Xi Hao tahu alasan sebenarnya adalah agar ia tak mendapatkan darah dan kemampuan luar biasa semut itu. Ketegangan memuncak hingga penatua kedua institusi Dewa Surgawi menegaskan bahwa mereka mampu melindungi Xi Hao dan semut tersebut. Namun dua keluarga besar itu tetap bersikeras sampai sebuah teriakan dingin menggema, memaki mereka tanpa basa-basi. Sosok gagah berpakaian abu-abu turun dari langit penatua agung yang telah lama menghilang. Kedatangannya membuat pihak-pihak yang ingin merebut semut itu terdiam. Bahkan beberapa keluarga umur panjang memberi penghormatan, mengakui bahwa semut bertanduk surgawi akan tetap berada di bawah perlindungan institusi Dewa Surgawi. Jubah abu-abu penatua agung berkibar. Sosoknya kurus tinggi, wajah tenang tanpa ekspresi. Meski tampak biasa, auranya menekan seperti gunung, membuat semua orang waspada secara naluriah. Orang-orang keluarga Wang yang tadi arogan langsung bungkam, tak berani macam-macam. Bahkan tokoh besar mereka pun akan berhati-hati di hadapan sesepuh ini. Beberapa tokoh berpengaruh menyapanya, termasuk Kaisar Xu Mingxuan, penguasa istana kekaisaran umur panjang. Kemunculan Xu yang dikenal bermusuhan dengan keluarga Wang membuat pihak Wang semakin tegang. Xu berbincang santai dengan penatua agung, lalu tiba-tiba mengutarakan niat mencari calon pasangan Dao untuk putrinya. Tatapannya singgah pada Xi Hao memicu kegemparan. Keluarga Wang pucat. Dulu Xi Hao hanyalah buruh tambang mereka, kini berpeluang jadi menantu keluarga kekaisaran, sebuah tamparan memalukan. Seorang pemuda Wang mencoba menyindir, menyebut masa lalu Xi Hao sebagai pelayan. Xi Hao menatap dingin dan langsung menantang, "Kamu mau mati?" Tanpa basa-basi, ia menghantam lawannya hingga muntah darah. Ucapan Xi Hao berikutnya membuat semua terdiam. Bahkan jika 10 jenius terbaik keluarga Wang datang, aku tetap akan menumbangkan mereka. Xu Mingxuan justru tertawa puas. Ia melangkah ke depan dan menampar wajah pemuda Wang hingga tulang dan giginya rontok, lalu menegur keras para tetua Wang karena membiarkan junior mereka sembarangan berbicara. Terpojok, tetua Wang hanya bisa menahan amarah dan mundur, menelan penghinaan di hadapan semua orang. Xu Mingxuan mendekat dengan aura kaisar yang menggetarkan. Ia menepuk bahu Xi Hao, hampir mengenai semut emas kecil yang buru-buru menghindar. Curiga sengaja diserang. Xu Mingxuan tampak gagah dengan rambut hitam lebat dan jubah naga emasnya bersinar terang, mirip dewa perang dari legenda. Xi Hao dengan cerdiknya memuji sang senior. Xu Mingxuan hanya tertawa, mengingatkan bahwa pujian tidak bisa menutupi amarah Xi Hao sebelumnya. Namun, suasana segera berubah ketika ia menegur keluarga Wang agar tak sembarangan bicara soal jodoh putrinya. Lalu perhatian beralih ke semut tanduk surgawi yang kesal melihat gambar naga di jubah Xu Mingxuan. Ia merasa spesiesnya lebih pantas dipamerkan daripada kadal itu, mengundang gelak tawa orang-orang. Situasi kembali tenang. Xu Mingxuan masuk ke istana tembaga bersama tamu-tamu penting. Xi Hao yang memang sudah menunggu, lalu diajak ke tempat rahasia oleh penatua agung. Di sanalah mereka bicara serius. Xi Hao penasaran soal makhluk aneh yang berhasil digali dari gua kuno. Makhluk itu masih hidup meski terkubur sejak zaman purba, bahkan memiliki kekuatan menakutkan. Penatua agung pun memberinya cincin biru kehijauan yang sederhana, menyuruhnya menyimpannya dengan hati-hati dan merahasiakan semuanya. Xi Hao lalu menyampaikan misinya. Mencari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, demi memperkuat diri menghadapi ancaman dari luar yang bisa menembus perbatasan sunyi kapan saja. Penatua agung mengizinkan dengan satu pesan, hati-hati. Setelah itu, Xi Hao dan semut emas kecil memulai perjalanan mereka ke hutan laut utara, sebuah wilayah legendaris di surga tak terukur. Untuk mencapainya, Xi Hao menggunakan formasi teleportasi antar kota besar yang memakan waktu 7 hari. Laut utara menyambut mereka dengan suasana liar, hutan belantara, binatang purba, dan udara mistis. Xi Hao kini cukup kuat untuk menjelajah tanpa takut seperti dulu.
Tapi wilayah ini tetap berbahaya. Makhluk seperti naga banjir bisa saja muncul kapan saja. Di pantai laut utara, Shihao menunggu kapal dunia bawah, satu-satunya cara untuk menyeberangi lautan itu. Kapal-kapal ini tampak angker, terapung dalam kabut hitam, tapi sejauh ini belum pernah ada masalah besar. Salah satu kapal berhenti di depannya, berwarna hitam, kokoh, dan penuh aura misteri. Saat menaikinya, Shihao merasa ada sesuatu yang familiar. Ia teringat masa kecilnya, saat melihat kapal kertas misterius dekat sarang Kunpeng. Ternyata, kapal ini mirip dengan kapal itu, tapi terbuat dari tulang. Tiba-tiba, kejadian ganjil terjadi. Dari permukaan kapal, darah merah tua merembes keluar. Shihao terkejut, hal ini belum pernah dilaporkan sebelumnya. Mungkinkah ini terkait dengan wanita misterius yang dulu melipat kapal kertas di masa kecilnya? Pikiran Shihao berkecamuk. Apakah ia akhirnya berada di jalur menuju kebenaran tentang sosok misterius itu? Kabut hitam menutupi samudera tak berujung, sunyi tanpa suara. Satu-satunya yang bergerak hanyalah kapal dunia bawah melaju sendirian di tengah lautan kematian. Di atas kapal tulang hitam, Shihao menatap serius pada darah yang menetes di dinding kapal. Fenomena ini jelas tak wajar, seakan bereaksi terhadap keberadaannya. Semut emas kecil di bahunya malah santai, bahkan menampung darah itu di kuali tembaganya, lalu membakarnya dengan api emas. Tiba-tiba, asap hitam pekat keluar, korosif dan memecah ruang kosong di sekitarnya. Di dalam kuali tersisa setetes darah merah bercahaya mengandung kekuatan luar biasa. Saat Shihao menatapnya, ia melihat kilasan masa lalu. Bintang-bintang bertabrakan, makhluk raksasa tertembus tombak emas, dan darahnya menghancurkan ribuan bintang. 3 hari kemudian, kabut semakin pekat hingga mata surgawi pun tak berfungsi. Kapal melintas di lautan penuh tulang raksasa, sisa-sisa pertempuran mahadahsyat di masa lalu. Pemandangan ini membuat Shihao merenung. Apakah kelak ia juga hanya akan menjadi tulang di sungai waktu? Tiba-tiba, kapal keluar dari wilayah gelap menuju lautan biru jernih yang indah, namun aneh. Di kejauhan, gunung-gunung dan pepohonan terbalik menggantung di langit, dan matahari keemasan menyentuh permukaan laut. Di dalamnya tertidur seekor gagak emas purba. Kedamaian itu hancur oleh suara gemuruh yang mengguncang jiwa. Di hadapan mereka, pusaran raksasa menghubungkan laut dan langit, dikelilingi kilatan petir, dan fragmen waktu yang berputar liar, mata dunia, pusat kekuatan waktu yang mematikan. Kapal terseret mendekat. Semut emas kecil panik, berteriak ketakutan. Shihao pun merasakan bahaya luar biasa. Jika terhisap, mereka bisa terlempar ke era yang tak diketahui, atau bahkan hilang selamanya di arus reinkarnasi. Petir menggelegar, merobek kekosongan dan menghancurkan dunia. Kekuatan ini bahkan melampaui bencana surgawi. Setiap kilat jatuh bagaikan aliran bintang dari langit tak berbatas, indah namun mematikan. Tempat apa ini? Kenapa kita di sini? Teriak semut kecil, tubuhnya bergetar ketakutan. Shihao pun merasa kulit kepalanya mati rasa. Nalurinya berkata, masuk ke pusat badai itu berarti hancur lebur. Mereka mencoba bertahan, namun domain aneh mematahkan semua perlawanan. Kekosongan melengkung, waktu berbalik, fragmen sejarah mekar seperti bunga, siap menghapus segalanya. Untungnya petir tak langsung menyambar mereka. Ada kekuatan misterius yang menyeret kapal dunia bawah menuju pusaran waktu. Shihao mengeluarkan rantai emas warisan Dewa Willow, tapi kekuatannya meredup di tengah kehancuran dunia. Semut kecil mengamuk, memuntahkan darah karena serangan balik. Shihao lalu mencoba teknik reinkarnasi, namun malah membuat tarikan waktu semakin kuat. Apa ini gara-gara aku, geng? Protes semut kecil. Shihao menduga penyebabnya mungkin artefak terlarang yang ia bawa. Ia memeriksa satu persatu. Armor Kaisar Petir, catatan primordial sejati, inti pedang abadi, sisik naga. Tak ada yang menenangkan kekuatan waktu. Inti pedang malah melepaskan niat membunuh menakutkan, menyelimuti laut dengan kabut darah. Gelombang raksasa menghantam langit. Tekanan waktu makin kuat, seperti bilah yang mengiris roh. Darah menetes dari dahi semut kecil. Shihao tahu, sekali masuk pusaran itu, mereka bisa terlempar ke masa yang tak terduga. Lalu cahaya melahap segalanya. Kilat memisah dan mereka berdua jatuh ke lorong waktu.
Seketika tubuh mereka menua puluhan ribu tahun, lalu seberkas cahaya abadi memutar balik efek itu. Saat pandangannya pulih, Shihao terkejut melihat perahu-perahu kertas berdarah, bertuliskan kata yang sama. Aku satu-satunya yang tersisa. Petir kembali membelah langit. Dari kejauhan, sesosok misterius mendekat, pakaiannya berkibar, auranya tak tertandingi. Dari kejauhan, sosok perempuan mendekat melewati lorong waktu. Geraknya anggun, namun auranya membuat Shihao tertegun. Ia bagaikan peri abadi yang berdiri di atas dunia fana, rambut hitamnya berkilau, pakaian putihnya berkibar. Semakin dekat, keanggunan itu berubah menjadi tekanan yang luar biasa. Tatapan matanya dalam seperti memuat reinkarnasi, memancarkan wibawa seorang penguasa. Semut emas kecil sampai gemetar. Ia tahu wanita ini bisa meruntuhkan langit hanya dengan satu gerakan. Lalu terdengar suara-suara samar, seolah seluruh makhluk dunia memuja seorang permaisuri, dan itu adalah dia. Menurut catatan kuno, hanya sosok yang menyelamatkan seluruh langit bumi yang akan dikenang dengan nyanyian pengorbanan, bahkan melintasi waktu dan ruang. Tapi anehnya, permaisuri ini masih hidup. Shihao mulai curiga. Mungkinkah lorong waktu ini hasil perbuatannya? Padahal memadatkan masa lalu, kini, dan masa depan menjadi satu jalur dianggap mustahil, bahkan bisa menghancurkan tatanan kosmos. Pemandangan di sekeliling berguncang. Perang purba, darah hujan, dewa dan iblis jatuh. Lorong waktu mulai runtuh, siap menghapus mereka. Saat itu permaisuri menunjuk, memancarkan cahaya abadi untuk menstabilkan keadaan. Shihao tersentak, dia mengenali sosok ini sebagai penyelamatnya di medan perang abadi 3 tahun lalu. Beberapa perahu kertas hitam berdarah melayang, menekan kekacauan waktu. Dari balik kabut, wajahnya tertutup topeng perunggu bergambar senyum dan air mata. Ia adalah sosok yang selama ini melipat perahu-perahu itu. Percakapan mereka singkat, namun membingungkan. Permaisuri berkata, ia mencari orang yang tepat di waktu yang tepat, namun kini waktunya salah. Dari Shihao, ia mengambil setetes darah kuno yang ternyata menjadi alasan mereka terjebak di lorong ini. Antara kita hanya satu langkah, kata Shihao. Satu langkah, tapi melewati satu era besar. Siapkah kau? Jawabnya. Bagi semut emas kecil, pepatah itu menegaskan kebenaran catatan ayahnya, bahwa jarak terkecil di mata manusia bisa memisahkan zaman yang tak terbayangkan. Satu langkah, satu era. Pikiran itu saja sudah membuat Shihao dan semut kecil tertegun. Shihao mencoba maju, namun bintang bergeser, waktu meluap, tubuhnya hampir hancur. Kapal kertas di sisinya memancarkan cahaya menyelamatkannya dari kehancuran. Wanita berbaju putih itu semakin jauh, seolah dipisahkan langit berbintang dan berlapis era. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Untuk apa dia menemui Shihao? Apakah demi pertempuran yang begitu mengerikan, hingga dirinya sendiri perlu mencari bantuan? Shihao teringat pada ramalan. Era tergelap akan segera datang. Beban di pundaknya begitu besar hingga sulit bernapas. Ia membayangkan masa depan, sendirian di puncak dao, semua teman telah tiada, dunia hancur. Permaisuri itu pun pernah berkata masa depannya akan dipenuhi kesepian dan kepahitan. Perubahan, seru Shihao, tubuhnya penuh keringat dingin. Dia harus segera menjadi kuat, membalikan nasib. Suara permaisuri terdengar lagi, namun semakin jauh. Sayang sekali waktunya tidak tepat, semua jejak akan terhapus, ucapnya. Tiba-tiba, topeng perunggunya retak, cahaya abadi melesat keluar, menyentuh Shihao. Lalu dunia bergetar. Ia dan semut kecil terhempas keluar dari lorong waktu. Darah permaisuri menetes, lalu sosoknya lenyap. Shihao berusaha mengingat, namun kekuatan misterius menghapus semuanya, bahkan bayang wajahnya memudar. Yang tersisa hanyalah ingatan samar, topeng retak dan cahaya abadi yang melesat ke arahnya. Kapanpun aku cukup kuat, aku akan mengingatnya, tekadnya. Kapal tulang hitam terus melaju, menembus kabut hitam, melewati kerangka raksasa, hingga tiba di lautan jernih yang penuh kehidupan. Mereka akhirnya sampai di hutan laut utara. Hamparan pilar batu raksasa seperti gunung yang menjulang dari laut, diselimuti kabut dan aura abadi. Di dalamnya, kota-kota besar berdiri,
Puncak-puncak ekstrem menyimpan jejak para tokoh besar masa lalu. Di salah satu puncak, mayat gagak emas kuno memancarkan cahaya seperti matahari, menciptakan area terlarang. Banyak puncak tak tersentuh selama puluhan ribu tahun. Apakah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan ada di sini? Tanya semut kecil, matanya berkilat.